Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah talkhis Kitabul Ahkam Al-Udhiyah wa Zakah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada fasal yang ketujuh yang merupakan pembahasan terakhir untuk fikih hewan kurban. Yang kemudian nanti kita akan masuk di fasal selanjutnya pembahasan tentang penyembelihan secara umum. Disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala, dan jika ada seseorang yang ingin an yudhhiya menyembelih hewan kurban dan telah tiba bulan Dzulhijjah, dan tibanya bulan Dzulhijjah itu bisa jadi karena melihat hilal Dzulhijjah atau menggenapkan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Fa'innahu yahrumu alaihi, maka haram baginya untuk memotong sebagian dari rambut kepalanya atau kukunya atau kulitnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati, jika kalian telah lihat hilal Dzulhijjah." Dalam lafaz yang lain, idza dakhalatil ashru, jika tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka falyumsik, maka hendaklah dia menahan diri, yaitu tidak memotong rambut kepalanya dan kukunya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, maka janganlah dia mengambil rambut kepalanya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurban. Dalam redaksi yang lain, janganlah dia menyentuh, yaitu janganlah dia, tentu maknanya adalah sebagaimana redaksi sebelumnya, yaitu memotong rambut kepalanya ataupun kulitnya syai'an sedikit pun. Kalau di sini ada tambahan faedah yaitu kulit. Nah, ini jika sejak tanggal 1 memang berniat untuk menyembelih hewan kurban, maka sejak tanggal 1 tidak boleh potong rambut, potong kuku dan yang lain. Namun jika seorang itu berniat menyembelih hewan kurban di tengah-tengah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, misalnya tanggal 5, maka misalnya tanggal 5 Dzulhijjah, maka amsaka andalika min hini niyatihi, maka dia menahan diri, tidak potong rambut, potong kuku sejak dia pasang niat, yaitu tanggal 5, dan tidak ada dosa atasnya dalam kuku atau rambut yang dia potong sebelum pasang niat. Wal hikmatu fi hadan nahyi, dan hikmah dari larangan ini, anal mudahhiya, orang yang menyembelih hewan kurban tatkala dia memiliki kesamaan dengan jamaah haji dalam sebagian kegiatan nusuk, kegiatan ibadah haji, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurban, maka sahibul kurban membersamai jamaah haji dalam sebagian kekhasan ihram,
yaitu al-imsak anis sya'ar, ya tidak potong rambut dan yang semisal. Ya, bahkan uh, kalau kita cek di Ar-Raddul Murbi, di samping kesamaan yang lainnya, di samping tidak potong rambut, tidak potong kuku, maka ada anjuran untuk membersamai jamaah haji dalam masalah setelah menyembelih hewan korban. Itu dianjurkan bagi sahibul korban laki-laki untuk menggundul rambut kepala. Ya, saya bacakan dari Raddul Murbi. Di Raddul Murbi disampaikan, dan haram bagi orang yang menyudahi. Ya, perhatikan kalau di Raddul Murbi, haram atas orang yang yudahi menyembelih hewan korban, au yudaha anhu. Jadi yudaha anhu, orang yang diniatkan mendapatkan pahala korban. Ayakhudha fil asril awal min Dzulhijjah, untuk memotong di 10 hari pertama baik bulan Dzulhijjah, min sya'arihi, rambut kepalanya, kemudian kukunya ataukah kulitnya, syai'an, sedikit pun, ila dzabhi, sampai penyembelihan. Maka ini menarik, ini kalau di Raddul Murbi, yang tidak boleh potong rambut dan potong kuku bukan hanya sahibul korban al-mudahi. Misalnya seorang suami yang dia menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka yang tidak boleh potong rambut bukan hanya si suami namun juga istrinya dan anak-anaknya. Karena man yudahi atau yudaha anhu. Tidak boleh potong-potong ila dzabhi, sampai penyembelihan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah yang tadi sudah kita baca. Kemudian wasunnah halqun ba'dahu. Kemudian dianjurkan untuk menggundul rambut kepala ba'dahu, setelah penyembelihan. Sahibul korban yang laki-laki dianjurkan, tidak wajib, dianjurkan untuk menggundul rambut kepala. Maka ini tambah semakin mirip dengan jamaah haji, sudah menyembelih hewan, ya, kemudian tidak boleh potong kuku, ya, setelah menyembelih hewan itu menggundul rambut kepala. Jamaah haji secara umum setelah lempar Jamratul Aqobah, setelah melempar Jamratul Aqobah, maka di tanggal 10 itu ada kegiatan melempar Jamratul Aqobah, menyembelih hadyu, kemudian ya, gundul. Dan di sini dianjurkan bukan hanya potong rambut namun halqun, berarti potong rambut lontos. Ini di Raddul Murbi. Kemudian di Syarah Muntahal Iradat, masih fikih Hanabilah,
Ditegaskan bahwasanya hal ini berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Umar. Wa sunnah halkun ba'dahu ay adzabahi. Dianjurkan menggundul pelontos rambut kepala ba'dahu ay ba'da dzabahi, setelah penyembelihan. Qala Ahmadu, kata Imam Ahmad, ini kutipan dari Sarah Muntaha Al-Iradat, ala ma fa'ala Ibnu Umar. Dasarnya adalah berdasarkan perbuatan Ibnu Umar, ta'dziman lidzalikal yaum, dan ini dalam rangka mengagungkan hari itu. Ya, maka itu berdasarkan perbuatan, dalilnya persahabatan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mempelontos rambut kepalanya setelah selesai menyembelih udhiyah. Redaksinya bagaimana, itu asar Ibnu Umar, saya carikan di kitab yang lain, bukan kitab khusus dari Hanabilah, namun ini bukan di silsilah fatwa syariahnya Sahabul Hasan Al-Ma'ribi disampaikan bahasanya Imam Ahmad dan mayoritas Hanabilah berpendapat untuk menganjurkan potong rambut setelah menyembelih hewan, setelah menyembelih udhiyah, dan ini adalah juga pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah berpendapat tidak dianjurkan. Wastadalla al-Imam Ahmad. Apa dalil Imam Ahmad? Dalil Imam Ahmad adalah asar yang diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Dari Nafi. Ana bin Umar dhaha marratan bil Madinati. Bahasanya satu ketika, kata Nafi, Ibnu Umar menyembelih hewan kurban di Madinah. Berarti beliau tidak berhaji. Fa amarani an ashtariya lahu kabshan, maka Ibnu Umar memerintahkanku untuk membelikan lahu untuk Ibnu Umar domba akron yang bertanduk. Kemudian aku menyembelihnya pada hari Adha di tempat sholat. Qala Nafi' fa fa'altu, maka aku lakukan. Tsumma humila ila Abdullah bin Umar, kemudian dibawa kepada Abdullah bin Umar. Fa halaqa ra'sahu, lantas Ibnu Umar menggundul rambut kepalanya hina dhubiha al-kabshu, ketika domba tersebut sudah disembelih. Wa kana maridan lam yashhadil aida, dan Ibnu Umar ketika itu sakit sehingga beliau tidak ikut sholat Aid bersama banyak orang.
Qala Nafi' mengatakan, wa kana Abdullah ibn Umar yaqul, Abdullah bin Umar mengatakan, laisa halaqu ra'si biwajibin, memplontos rambut kepala itu tidak wajib, namun waqad fa'alahu Ibnu Umar. Namun dilakukan oleh Ibnu Umar. Intah sekian kutipan dari Al-Muwatta'. Nah, ini redaksi perkataan Ibnu Umar atau perbuatan Ibnu Umar. Kemudian perbuatan Ibnu Umar ini memiliki penguat dari hadis ternyata. Meskipun hadisnya kurang begitu tegas, namun sudah sangat menjurus ke sana. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang hasan. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seseorang, umirtu biyaumil adha idan ja'alallahu lihadil ummati. Aku diperintahkan pada hari Idul Adha menjadikan Idul Adha sebagai hari raya yang Allah jadikan untuk umat ini. Maka ada seorang yang bertanya, afaraita ilam ajid, bagaimanakah jika aku tidak menjumpai kecuali manihata untha, hewan manihah. Kalau manihah itu berarti betina yang yang memiliki banyak susu. Ya, afa udahi biha, apakah aku menyembelih kurban dengannya? Maka Nabi katakan, la, tidak. Walakin ta'khudhu min sya'rika, namun potonglah rambut kepalamu, kemudian potonglah kukumu, kemudian keroklah bulu kemaluanmu, gunting kumismu, fadzalika tamamu udhiyatika indallahi. Maka itu adalah kesempurnaan udhiyahmu di sisi Allah. Jadi Nabi perintahkan untuk ada potong kuku, potong rambut, mengerok bulu kemaluan dan potong kumis pada saat itu. Maka penulis Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi cenderung pada pendapat Imam Ahmad yang menganjurkannya. Maka perbuatan Ibnu Umar perbuatan seorang sahabat yang sangat perhatian dengan tuntunan Nabi dan tidak diketahui sahabat yang lainnya yang tidak sepakat, dan zahir hadis Ibnu Amr menguatkan hal tersebut. Dan jika memang rambut kepala atau kukunya itu panjang, maka anjurannya lebih ditekankan lagi. Nah, kemudian kembali ke talkhis kitab Ahkam Udhiyah wa Zakah. Nah, tadi kemudian pembahasan tentang apakah larangan potong rambut, potong kuku itu khusus untuk mudahi ataukah juga mudaha anhu. Kalau radudul murbi itu mencakup dua-duanya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin wa hadzal hukmu khasun biman yudahi. Hukum ini khusus untuk orang yang sahibul korban. Adapun man yudaha anhu yang
korban itu disembelih dengan niat untuk dia, maka tidaklah melekat padanya hukum ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah satu kalian ingin menyembelih hewan korban. Nabi tidak mengatakan au yudahhiya anhu. Alasan yang kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudahi an ahli baitih. Beliau menyembelih hewan korban untuk keluarganya dan tidaklah yungqal anhu dinukil dari Nabi. Nabi perintahkan keluarganya untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka dibolehkan bagi keluarga sahibul korban untuk potong rambut, potong kuku di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baik potong rambutnya, kukunya, ataupun kulitnya. Misalnya ada kulit yang perlu dipotong. Ya, maka Syaikh Ibnu Utsaimin nampaknya menyelisihi Hanabilah. Kalau Hanabilah di Raudhatul Murbi mencakup mudahi dan al-mudaha anhu, sahibul korban dan orang yang diniatkan hewan korban itu diperuntukkan untuknya. Nah, ulama yang berpendapat, tadi sebelum Raudul Murbi atau dari kalangan ulama salaf, siapa yang berpendapat seperti di Raudul Murbi, yaitu anak kecil, istri, itu tidak boleh potong rambut, potong kuku jika suaminya mau menyembelih hewan kurban. Maka kalau dari kalangan ulama salaf, diantaranya adalah tabi'in Muhammad bin Sirin. Sebagaimana di kitab Al-Muhalla dengan sanad yang sahih, beliau berpendapat terlarangnya anak kecil digundul rambut kepalanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan larangan ini itu pendapat kalau ulama salaf ada pendapat Muhammad bin Sirin. Namun tadi kalau saya Ibnu Utsaimin tidak sepakat dengan hal ini karena tadi disebutkan dua alasan. Dhahir hadis Ummu Salamah itu adalah hanya untuk sahibul korban. Alasan yang lain, Nabi menyembelih hewan korban untuk keluarganya dan tidak ada kutipan kalau Nabi berkata kepada keluarganya, jangan potong rambut dan potong kuku sedikit pun. Demikian juga alasan tambahannya bisa ditambahkan karena Nabi SAW menyembelih hewan korban untuk umatnya yang tidak menyembelih hewan korban. Dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ke talkhis. Wa idza akhadha man yuridu udhiyata, dan jika orang yang ingin menyembelih hewan kurban itu memotong sebagian dari rambut kepalanya atau kukunya atau kulitnya, maka kewajibannya adalah bertobat kepada Allah dan jangan mengulanginya dan tidak ada kafarah baginya. Dan hal tersebut tidaklah mencegahnya dan melarangnya untuk menyembelih hewan kurban sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Dan jika sahibul korban itu memotong
sebagian dari hal itu karena lupa atau tidak tahu atau rambut kepala rontok tanpa sengaja maka tidak dosa. Dan jika sahibul korban itu perlu untuk memotongnya, maka boleh baginya memotongnya dan tidak ada hukuman apapun untuknya. Semacam kukunya patah, lantas mengganggunya, lantas dia gunting, atau rambutnya itu jatuh menutupi matanya, maka dia singkirkan. Atau dia perlu digunting untuk pengobatan luka dan semacam itu. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan bahas bagian kedua dari buku ini seputar penyembelihan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.